Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Oke, bagus. Semua dalam keadaan sehat. Kita mau memulai pelajaran kita. Kita mulai dengan doa dulu ya. Dipimpin si Arini. Maju Arini. Izin ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami ingin belajar, berikan kami kepintaran dan juga kami kesehatan. Terima kasih atas kami kesehatan pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Inilah doa nama Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat si Arini. Ayo duduk nak. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bagus. Nah, hari ini kita mau mempelajari tentang P5. Yang mana P5 yang kita pilih yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan dengan tema ekoenzim menyelamatkan lingkungan ya. Ekoenzim menyelamatkan lingkungan. Kenapa sih ekoenzim itu menyelamatkan lingkungan? Nanti kita akan semakin paham apa itu ekoenzim, manfaat ekoenzim, cara membuat ekoenzim sehingga kita dapat memanfaatkan sampah ya menjadi bahan yang berguna untuk menyelamatkan lingkungan ya. Nah, yang pertama yang perlu mau kita pahami adalah apa sih sampah rumahan itu ya, karena ekoenzim ini berasal dari sampah rumahan ya, sisa-sisa yang kita pakai atau dipakai orang tua untuk memasak, berasal dari wortel, timun boleh, tomat boleh, pepaya boleh. Nah, nanti kita akan fermentasikan ya. Nah, sampah rumahan atau sampah rumah tangga merupakan jenis sampah yang sangat dekat dengan kita, ya kan? Di rumah banyak sampah kan? Cuman tidak semua sampah bisa dibuat menjadi ekoenzim ya. Nah, dikutip dari Sustansional, faktanya bahwa orang bisa membuang, katanya setiap orang itu bisa membuang sampah 500 gram setiap hari, berarti setengah kilo ya. Sesuai dengan PP nomor 81 tahun 2021, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan kita sehari-hari ya, baik itu makanan, sisa-sisa makanan kita, sisa-sisa buah yang kita makan. Nah, namun tidak termasuk tinja atau sampah spesifik. Maksudnya sampah-sampah non organik itu tidak digunakan untuk membuat ekoenzim ya. Kita dapat memahami bahwa tempat sampah dapur rumah tangga itu adalah di depan rumah kita masing-masing ya. Ada sisa makanan seperti sisa sayur, kulit buah, plastik, botol bekas yang ada di rumah kita itu bisa kita sisihkan. Nah, ternyata Indonesia menghasilkan 30,91 ton. Coba kau pikirkan jumlah sampah yang dihasilkan bangsa kita ini. Itu per tahun 2021, belum lagi 2023 ini, di mana jumlah itu bisa turun pada tahun sebelumnya yang berjumlah 32,30 juta ton. Nah, karena ada beberapa orang menggunakan sampah, bisa limbah sampah contohnya dari plastik, bekas botol itu bisa digunakan untuk buat hiasan, dan ini sekarang sudah sisa-sisa buah, sisa-sisa kulit makanan bisa dibuat jadi ekoenzim, sehingga berkuranglah jumlah sampah yang dari 32 ton itu menjadi 30 ton. Yang pertama
kita harus memahami dulu sampah rumah tangga dan jenis-jenisnya. Pertama, sampah organik ya. Sampah organik jenis sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, serta berbagai produk olahan lain ya. Sampah organik ini memiliki sifat mudah terurai. Apa itu mudah terurai? Itu bisa diolah, mudah diuraikan, itu maksudnya mudah busuk gitu. Kalau plastik malah bisa busuk, mau 20 tahun, mau 30 tahun. Sampah plastik itu paling susah terurai ya. Paling susah busuk, maksudnya menyatu dengan tanah. Ya, kalau buah-buahan itu mudah, makanya bisa digunakan, bisa dibuat menjadi ekoenzim tadi. Nah, contohnya sisa sayur, potongan ikan, buah-buahan, daun, ranting-ranting, kotoran hewan itu termasuk juga sampah organik. Pertama, pahami dulu apa itu sampah organik ya, yang mudah terurai. Nah, yang kedua, sampah anorganik. Ada tadi organik, ada anorganik. Apa itu sampah anorganik? Adalah jenis sampah yang berasal dari pabrikan, dari pabrik, atau hasil campur tangan manusia, yang mana sampah ini tidak mudah terurai. Itulah tadi apa tadi? Plastik, iya. Kaca itu termasuk, apalagi kaleng, itu termasuk sampah anorganik. Itu adalah sampah yang tidak bisa atau paling susah terurai ya. Itu jelas, itu ada botol bekas, plastik, kaleng minuman, kaca, dan sebagainya ya. Nah, setelah kita pahami ada dua jenis sampah, organik dan anorganik. Yang pertama tadi sampah organik. Apa sih sampah organik? Apa sih manfaatnya? Nah, di sini ada sampah organik memiliki banyak manfaat apabila diolah dengan cara yang tepat ya. Selain menjadi pupuk kompos, sisa sampah organik bisa dibuat jadi ekoenzim ya, bagus. Agar anak-anak ibu semakin paham sampah organik itu apa, sampah anorganik itu apa, ibu Lisa lebih paham karena ibu ini sudah membuat ya, sudah membuat ekoenzim itu. Ini hasilnya ya, hasil dari fermentasi sisa buah ya. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Tahu yang ada yang pegang ini apa? Hasil dari sampah organik atau ekoenzim. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan apa itu ekoenzim. Sudah? Di sini ada ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan yang dihasilkan dari hasil fermentasi fermentasi sampah organik. Ayo, apa itu ekoenzim? Cairan yang dihasilkan dari hasil fermentasi sampah organik. Tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Rindu apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Sudah, di sini ada manfaat ekoenzim. Tahu kan ini dibilang manfaat ekoenzim? Dari sampah dapur orang tua tadi bisa menghasilkan begitu banyak kan, bisa membersihkan apa nih? Pembersih rumah. Membersih apa lagi? Pakaian, piring dan lain-lain ya nak. Berarti ini sangat banyak fungsinya. Sudah. Dan di sini juga di samping banyak digunakan untuk cairan pembersih kan? Sudah. Dan di sini ada langkah-langkah 11. Cara membuat ekoenzim. Bahannya apa? Cara membuat ekoenzim
sendiri di rumah tidaklah sulit, ada hanya pada menyiapkan sampah. Tahu kan kulit wortel, kulit tomat, kulit timun itu bisa kita olah. Ya nak, yang pertama dengan sampah organik tadi. Contohnya kulit jeruk, kulit jeruk nipis, apel, serai. Yang lain baru pepaya. Dia harus dengan menggunakan gula tebu. Dia tidak bisa menggunakan gula ini ya nak ya, gula murni ya. Nanti fermentasinya tidak berhasil. Sudah. Dan menggunakan air biasa. Ini air biasanya ada. Ini langkah-langkahnya air biasa. Bisa juga menggunakan air sumur atau air pam. Dan wadah plastik kedap suara. Kenapa dengan wadah plastik kedap udara? Kenapa nak di situ dia dah? Kalau kaca dia dapat berisiko pecah akibat aktivitas mikroba fermentasi. Berarti dia hanya bisa menggunakan bahan plastik, tidak bisa menggunakan bahan kaca. Oke, selanjutnya. Kita masuk ke langkah-langkah membuat ekoenzim. Yang pertama, pastikan wadahnya plastik dan bersih ya nak. Harus diutamakan kebersihan. Yang kedua, setelah bahan-bahan di atas tersedia, masukkan semua limbah sayuran atau buah, gula, dan air ke dalam wadah bahannya. Ini gulanya tadi ya nak, tidak bisa menggunakan gula murni. Gula tebu bisa ya. Sudah nak. Baru kita buat perbandingan 10:3:1. Yang 10 itu air, yang 3 itu limbah buah. Ini ya, pepaya, ada timun bisa, wortel bisa, tomat bisa. Yang satunya lagi yaitu gula. Ya nak ya. Yang ketiga, aduk semua bahan lalu ditutup tepat dan biarkan selama 3 bulan. Nah, Berarti nanti 3 bulan supaya berhasil. supaya dapat hasil yang ini. Ya. Mungkin anak ibu semua bisa coba di rumah. Ya. Kita praktekkan di sini. Nanti anak ibu semua bisa praktek di Rumah masing-masing ya nak. Kita bisa menghasilkan ekoenzim. Jadi tiap orang kalau ada ini keselamatkan lingkungan kita. Ya, dari sampah yang tidak berguna yang menjadi berguna. Ya. Sudah, kita lanjut yang keempat. Letakkan pada tempat dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena sinar matahari. Yang kelima, buka tutup pada minggu pertama agar gas yang di dalam botol aqua ini keluar. Ya nak, setiap minggu, seminggu sekali. Ya, dia dibuka tutupnya agar gas yang di dalam botol plastik ini keluar. Ya nak ya. Ya, karena kita menggunakan kulit buah-buahan atau sayur-sayuran yang di rumah ya, yang digunakan orang tua. Sudah. Yang keenam, aduk setiap 7 hari ke 30 dan hari ke 90. Setiap 7 hari diaduk. Sudah, baru nanti dibuka nak, biar gasnya keluar, biar tidak menumpuk ya. Ke 7 hari, ke 30 hari dan ke 90 hari akan menghasilkan ekoenzim yang bisa digunakan orang tua kita di rumah kita masing-masing. Oke nak, setelah terjadi ekoenzim itu tanda-tandanya sudah ada di situ ya. Dia berwarna apa nak? Coklat. Tanda ekoenzim yang berhasil setelah 3 bulan adalah akan berwarna coklat dengan aroma asam segar. Khas fermentasi, bukan berbau busuk. Dia akan harum wangi. Ya nak? Agar lebih jelas,
Ayo kita lihat dulu video. Yuk perhatikan ya nak videonya ya. Perhatikan baik-baik. Tiga bagian bahan organik di sini kita menggunakan sisa-sisa buah dan juga sisa air yang dipakai dari dapur kita. Pertama, air bersih dan juga buah dari sini pertama kita buat air. Di sini kita menggunakan 6 liter air. Jadi airnya itu 60% dari bebannya ini. Kan isinya 1.500, 60% dari 1.500 tadi. Ya. 8 gram telur. Lalu kita masukkan telur di dalam air. Kita akan boleh menggunakan tangan atau dengan bantuan alat seperti sendok kayu atau sendok plastik. Kemudian kita masukkan bahan organik ke dalam larutan air yang dimasukkan. Kemudian kita tuangkan. Kita coba dengan catatan bahan dan juga kadar air bersih. Boleh saya mengatakan positif seperti ini. Bagaimana cara berkreatif? Untuk membuat ekosistem, mari kita bersama membuat ekosistem. Ekosistem yang mengampuni dan kehidupan. Salam ekosistem. Oke. Anak-anak ibu semua, tadi udah menonton videonya kan? Bagaimana cara membuat eco engine-nya. Nah, minggu depan kita akan praktek cara pembuatan eco engine-nya. Ibu akan bagi kelompoknya, kelompok 1 ketuanya si Rumintang, nanti akan ibu tentukan bahan-bahan yang dibawa. Kelompok 2 Lydia ketuanya, kelompok 2 Arini ketua kelompoknya, kelompok 3 si Lydia. Oke, bisa dilaksanakan? Oke, kita terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut minggu depan. Ya, kita praktek langsung cara membuat eco engine. Kita tutup dengan doa dipimpin oleh si Benedictus. Ayo, Benedictus ayo. Izin ya, Bu. Belum pulang marilah kita berdoa mendoakan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau sudah memberi kami pintaran dan memberi ketangan Bapak. Bapak yang baik, kami ini mau pulang Bapak ke rumah masing-masing, selamatkan kami di jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat pagi anak ibu semua. Selamat pagi anak ibu semua. Nah, minggu lalu sudah ibu sampaikan supaya membawa sampah dari rumah. Kita mau praktek membuat eco engine. Topinya Benedictus bukan nak ya. Di dalam ruangan topi nggak usah dipakai. Nah, sebelum kita memulai praktek kita mulai dengan doa. Yang mimpin doa ibu dulu ya. Nanti setelah itu dipimpin oleh si
Rumintang ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami kembali mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Ya Bapak, kami akan mulai proses belajar dan mengajar. Bukakan hati dan pikiran anak kami ini agar mereka lebih memahami peran sampah dalam kehidupan mereka, agar mereka juga tahu fungsi dan manfaat sampah dalam kehidupan mereka. Kami adalah makhluk yang tidak luput dari segala dosa. Tuhan, ampuni dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kelompok 1 adalah kelompok Rumintang. Kelompok 2 si Arini. Kelompok 3 Lydia. Anak-anak ibu semua, udah disediakan kan sampahnya kan? Oke, kita sudah tetapkan kelompoknya. Kita mulai membuat ekoenzimnya. Tadi udah ibu arahkan tadi bagaimana cara membuat ekoenzim. Ini campurkan dulu ke airnya, baru masukkan ya.
enzim dari bahan sisa makanan yang ada di dapur. Terima kasih. Ini dari hasil kelompok 2 ekoenzim dan sisa-sisa kulit buah-buahan. Terima kasih. Oke, anak-anak ibu semua tadi sudah menampilkan hasil cara membuat ekoenzimnya sesuai dengan penjelasan dari Ibu Lisa kemarin yang minggu lalu dikatakan bahwa ini harus dibuka iya bagus, seminggu sekali dibuka tutupnya. Jadi ini kita letakkan di belakang di sudut kelas kita ini agar bisa kita periksa sekali seminggu sampai 3 bulan ke depan agar menghasilkan ekoenzim yang bagus, yang baik, sehingga bisa digunakan untuk keperluan keluarga. Ya, nanti kita akan buktikan dari hasil setelah 3 bulan ke depan. Paham anak ibu semua? Sudah tahu cara membuat ekoenzim? Sudah bisa dipraktekkan di rumah? Mantap. Ibu yakin anak-anak ibu semua semakin sadar akan fungsi dan manfaat dari sampah, yang mana sampah itu bisa menyelamatkan lingkungan juga dengan cara membuat fermentasi ekoenzim. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup dipimpin oleh Rumintang. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, karena kami sudah membuat presentasi kami, yaitu tentang ekoenzim dengan tema kami membuat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami dalam pelajaran hari ini dan seterusnya. Kami mohon kepadamu, turunkanlah rahmat-Mu dan mengampunilah seluruh dosa-dosa kami Tuhan, dengan perantara Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Oke, mantap.